warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Safira, NIM E 2019-3107 dari kelas AKS 3 akan mereview makalah dari 5 teman saya yang kemudian saya akan menyerahkan tugas ini sebagai tugas UAS kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMII, selaku dosen pembimbing ekonomi makro Islam. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Keseimbangan kurva ISLM makro Islam. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan juga jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga dengan pendapatan nasional yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang dengan berpatokan pada pendapatan nasional, pendekatan pengeluaran, dan yang membedakan adalah pada investasi. Pada keseimbangan IS, hubungan tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan memiliki slope negatif, sedangkan keseimbangan LM memiliki slope positif. Maka dengan itu, keseimbangan ISLM adalah perpotongan kurva IS dan kurva LM dalam keseimbangan yang sama antar tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan yang kemudian disebut dengan keseimbangan umum ISLM. Selanjutnya ada uang dan fungsinya dalam ekonomi makro Islam. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor, dan kebutuhan konsumen. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi dan sulit digantikan oleh variabel lainnya. Fungsi uang adalah untuk media pertukaran atau untuk transaksi, jaga-jaga atau investasi, satuan hitung untuk pembayaran. Jenis-jenis uang ada uang barang, uang logam, uang bank, dan juga uang kertas. Selanjutnya, ada uang dalam perspektif tokoh ekonomi Islam. Menurut kalangan ekonomi Islam bahwa uang bukanlah modal. Sementara ini orang kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang diartikan dengan modal atau kapital. Uang adalah barang khalayak masyarakat luas atau public good. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam yang didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multi-type ownership, freedom to act, dan social justice. Selanjutnya ada kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter ada kebijakan moneter ekspansif dan juga kebijakan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, dan yang kelima kebijakan dorongan moral. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ada reserve ratio, moral suasion, lending ratio, refinance ratio, profit sharing ratio, Islamic sukuk, government investment certificate, dan reksadana syariah. Yang terakhir ada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan. Perbedaan mendasar dari kebijakan keuangan Islam konvensional atau modern adalah manfaat yang ingin dicapai.
Mengenai anggaran pendapatan negara dalam keuangan Islam bisa melalui zakat, kharaj, jizyah, usyur, ahli waris, halalah, kafarat, hibah, dan juga pendapatan lain dari usaha yang dijalani. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.